Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita ada sebagaimana ada pada saat ini, kita masih hidup, bergerak dan bernafas. Ini merupakan bukti pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap pribadi kita, dan inilah yang patut kita syukuri karena begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh mempergunakan akan kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya baca dalam Alkitab terjemahan lama. Wahyu pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-12. Maka aku tampak tatkala anak domba itu membuka meterai yang ke-6 itu, bahwa jadilah gempa bumi besar, dan matahari pun menjadi hitam seperti suatu kain kabungan daripada rambut, dan bulan semata-mata menjadi seperti darah, dan segala bintang di langit sudah gugur ke bumi seperti pohon ara yang meluruhkan buah buruknya tatkala diguncang oleh angin yang besar. Dan langit itu pun hilanglah seperti surat yang digulung, dan tiap-tiap gunung dan pulau sudah berubah keluar daripada tempatnya. Dan segala raja di bumi, dan orang besar-besar, dan panglima, dan orang kaya-kaya, dan yang berkuasa, dan tiap-tiap orang, baik hamba maupun baik merdeka, sekaliannya bersembunyi di segala gua dan celah-celah batu gunung, serta berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, timpahlah kami, lindungkanlah kami daripada wajah Dia yang duduk di atas aras itu, dan daripada murka anak domba itu, karena hari yang besar, yaitu hari murka itu sudah tiba, dan siapa yang dapat menahan? Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan kalimat-kalimat di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang persiapan dan keangkatan gereja Tuhan. Karena kita perhatikan kronologi, setelah gereja Tuhan disempurnakan pada ujung meterai yang keempat, yaitu pada 980 hari ke-980 pada kegerakan yang besar, maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terjadilah pernikahan. Jadi kita perhatikan, terjadi pernikahan antara kepala, yaitu berbicara tentang Kristus Yesus sebagai mempelai atau pengantin sorga, dan anggota tubuh. Kita adalah tubuh Kristus. Dalam arti kata menyatunya kepala dan tubuh itu. Sehingga kita perhatikan, setelah terjadi pernikahan, maka ada masa mengandung. Sudah dijelaskan pada minggu lalu bahwa meterai yang kelima itu adalah masa mengandung. Jadi mengandung itu 280 hari, 9 bulan 10 hari. Dan ini merupakan masa vakum, tidak ada lagi pemberitaan seperti saat ini, di mana Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Dan setelah mengandung, maka pada hari yang ke-280 hari, maka melahirkan. Karena kita perhatikan seperti yang diuraikan pada minggu lalu, bahwa
gereja pengantin yang mulia itu, yaitu 144.000 yang dipilih oleh Tuhan, yang seperti Maryam, bahkan lebih suci dari Maryam, karena ke 144.000 perawan yang suci ini memang disiapkan oleh Tuhan. Belum pernah dijamah oleh laki-laki kecuali orang tuanya. Dan memang ini mustahil bagi manusia. Tapi sekali lagi, mereka betul akan mengandung sama dengan Maryam mengandungkan Tuhan Yesus dengan inkarnasi tanpa hubungan suami istri. Dan mereka inilah sekali lagi yang akan melahirkan 144.000 anak laki-laki yang langsung disambar ke aras Allah. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, lalu ia memperanakkan seorang anak laki-laki. Ia memperanakkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah segala bangsa dengan tongkat besi. Yang akan memerintah segala bangsa dengan tongkat besi. Maka anaknya itu pun disambar. Dibawa kepada Allah dan kepada aras. Jadi kita perhatikan ke 144.000 perawan yang suci yang mengandung pada waktu itu, pada waktu mereka melahirkan, langsung disambar ke aras Allah, langsung menjadi teruna. Tapi kita perhatikan di dalam suratan atau nubuatan Nabi Yesaya, memang kalau kita perhatikan dalam Yesaya 66 ayat 7 dan ayat yang ke-8, siapa yang tahu begitu macam? Bolehkah sebuah negeri dibuat dalam sesaat jua? Bolehkah sebangsa ini 144.000 ini sama dengan satu bangsa? Karena ada bangsa di dunia ini yang penduduknya tidak sampai 144.000. Coba kita baca. Yesaya 66 ayat yang ke-7 mulai. Oh, dahulu daripada menyakiti ia sudah beranak. Dahulu dari menyakiti ia sudah beranak. Dahulu daripada merasai sakit ia sudah beranak laki-laki. Dahulu daripada merasai sakit ia sudah beranak laki-laki. Siapakah tahu mendengar yang demikian? Siapakah yang tahu mendengar yang demikian? Siapakah tahu melihat yang begitu macam? Siapakah yang tahu mendengar begitu macam? Bolehkah sebuah negeri dibuat pada sehari jua? Bolehkah sebuah negeri dibuat pada sehari jua? Bolehkah sebangsa dijadikan pada sesaat jua? Bolehkah sebangsa dijadikan pada sesaat jua? Demikian pun perihal Sion. Demikian pun perihal Sion. Serta dirasainya sakit, maka anak-anaknya sudah jadi. Jadi kita perhatikan, setelah melahirkan langsung disambar ke aras Allah menjadi dewasa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah kelahiran 144.000 anak laki-laki yang langsung disambar ke aras Allah, maka kita perhatikan seperti dalam Wahyu pasal yang ke-12, ada alamat yang diperlihatkan kepada Rasul Yahya, yaitu seorang perempuan yang bersalut dengan matahari, bulan ada di bawah kakinya dan bermahkotakan 12 bintang. Alamat yang lain adalah kita perhatikan dalam Wahyu pasal 12, seekor naga yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Jadi pada waktu 144.000 ini dilahirkan langsung disambar ke aras Allah, maka ular tua yang disebut naga atau iblis dan setan ini ikut juga ke sorga. Dan di sana terjadi peperangan di sorga. Kalau kita perhatikan dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Wahyu 12 ayat 7. Maka jadilah suatu peperangan di surga. Jadilah satu peperangan di sorga. Yaitu Mikael serta segala malaikatnya. Mikael dan segala malaikatnya berperang dengan naga itu. Berperang dengan naga itu. Dan naga serta segala tentaranya pun berperanglah. Naga dan segala tentaranya itu pun berperanglah. Maka naga dan tentaranya itu tiada menang. Naga dan tentaranya itu tidak menang. Dan tempatnya pun sudah hilang di surga. Tempatnya sudah hilang di surga. Kalau sekarang tempatnya masih ada di surga. Seperti Ayub 1 ayat 6. Pada waktu anak-anak Allah menghadap Tuhan, ternyata dia juga ada di sana. Tetapi pada waktu terjadi peperangan di surga, maka dia mengalami kekalahan dan tempatnya sudah hilang di surga. Terus
Yang ke-9, maka tercampaklah naga besar itu. Tercampaklah naga besar itu, Ular tua. yaitu ular tua, Dinamakan iblis dan syaitan. yang dinamakan iblis dan setan, Yang menyesatkan segala isi dunia. yang menyesatkan segala isi dunia. Maka dia sudah tercampak ke bumi. Sudah tercampak ke bumi, Dan segala tentaranya itu pun sudah tercampak juga. tentaranya pun sudah tercampak juga, Beserta dengan dia. beserta dengan dia. Kalau saat ini dia masih penguasa di udara. Kenapa di udara? Karena kita perhatikan, di udara merupakan pertengahan. Jadi dia naik ke surga untuk menjatuhkan malaikat, karena ada kejatuhan malaikat. Setelah terjadi peperangan di surga ini, maka dia sempat menyeret sepertiga bintang. Nah, itulah yang dimaksud dalam bintang tadi, gugur. Yaitu berbicara tentang malaikat yang akan jatuh. Karena ada 3 kejatuhan malaikat. Pertama, yaitu Lucifer. Sebenarnya dia adalah malaikat kerub, malaikat yang diurapi. Tapi karena kesombongannya mau jadi setara dengan Allah, mau jadi sama dengan Allah, sehingga apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, dia dicampakkan ke bumi. Itulah kejatuhan malaikat pertama, yaitu Lucifer, malaikat kerub yang diurapi. Dalam urutan malaikat, dia adalah malaikat yang kedua. Kejatuhan malaikat yang kedua dalam Kejadian 6, yang tidak mengindahkan derajatnya, lalu kawin dengan manusia. Maka lahirlah orang-orang yang tinggi, gagah, dan perkasa. Dan kejatuhan malaikat yang ketiga dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7. Jadi setelah terjadi peperangan di sorga, apa yang terjadi? Iblis atau setan ini, ular tua naga, ini akan mengalami kekalahan dan dia akan tercampak ke bumi. Sebab itu dikatakan bersoraklah hai sorga. Kenapa? Iblis sudah tidak ada tempatnya di sana. Karena dia memang asal dari sana. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Wahyu 12 ayat 12. Sebab itu bersoraklah hai surga. Sebab itu bersoraklah hai sorga. Dan segala yang duduk di dalamnya. Dan segala yang duduk di dalamnya. Wahai bagi bumi dan laut. Celaka bagi bumi dan laut. Karena iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Sebab mengetahui bahwa ketikanya sudah singkat. Sebab mengetahui ketikanya sudah singkat. Tinggal ada kesempatan bagi dia 1260 hari. Atau 42 bulan. Atau 3,5 tahun. Yang nanti akan dijelaskan pada minggu depan. Merupakan metrai yang ke-7. Itu diungkapkan dalam Wahyu pasal yang ke-8. Nah, kita perhatikan. Yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, kalau sampai kita tertinggal, kita akan menghadapi sesuatu yang luar biasa pada metrai yang ke-7. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita, supaya kita meningkatkan rohani kita, meningkatkan iman kita, sehingga mencapai iman yang sempurna yang dijelaskan pada minggu lalu. Sehingga kita tidak akan tertinggal. Kalau toh kita tetap hidup sampai pada keangkatan gereja Tuhan, kita akan diangkat pada waktu itu. Tetapi kalau sampai kita tidak terangkat, kita akan menghadapi kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi. Penderitaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan tentang perempuan yang mengandung dan menyusui. Ini berbicara tentang gereja mengandung, bukan perempuan yang mengandung ya. Ada rahasia perempuan mengandung, perempuan menyusui, yaitu kanak-kanak rohani. Dalam Matius 24 dikatakan di sana, tidak mengapa kita baca Matius 24, ada rahasia 3 macam gereja di sana. Gereja mengandung, gereja menyusui atau kanak-kanak rohani, dan gereja yang dewasa atau gereja yang terpilih. Matius 24 ayat 19. Ayat ke-19, wahai bagi segala perempuan yang mengandung, celaka bagi gereja yang mengandung dan yang menyusui anaknya pada masa itu. Dan yang menyusui, yaitu gereja yang kanak-kanak rohani. Hendaklah kamu berdoa, Berdoa, minta
pelarianmu itu jangan berlaku pada musim dingin. Minta pelarianmu jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat. Jangan nanti sudah pada meterai kelima baru mau lari dari gereja mengandung dan gereja menyusui. Karena pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar. Ketika itu akan timbul sengsara yang besar, yaitu pada zaman antikris. Seperti yang demikian belum pernah berlaku dari awal kejadian alam sampai sekarang ini belum berlaku. Sehingga sampai sekarang ini dan kemudian daripada itu juga tiada akan jadi. Kemudian daripada itu tidak akan jadi, cuma akan berlaku pada zaman antikris ini, di mana di dalamnya tidak ada kematian 5 bulan. Bayangkan, siksa tapi tidak mengalami kematian. Itulah kerusakan yang belum pernah terjadi. Nanti kita akan bahas itu pada minggu depan, karena ini merupakan khotbah yang berseri. Tapi dalam firman Tuhan ini memberikan pandangan di dalam kehidupan kita, supaya jangan kita bermasa bodoh. Firman Tuhan yang sudah Tuhan ungkapkan membuat kita untuk maju di dalam iman, supaya kita meningkatkan iman kita seperti yang terjadi pada jemaat yang ada di Ibrani. Tadinya Paulus menilai bahwa jemaat yang ada di Ibrani itu mereka seperti kanak-kanak rohani. Dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12. Jikalau ditinjau dari sudut waktu, jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru. Tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu. Wajib orang mengajar kepadamu segala alif bata atau dasar-dasar dari firman Tuhan. Maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu. Jadi air susu kanak-kanak rohani, dan bukannya makanan yang biasa. Bukan makanan biasa. Bagaimana Paulus menggambarkan bahwa jemaat Ibrani itu seperti kanak-kanak yang wajib menerima air susu, firman Tuhan yang lembut, bukan firman Tuhan yang keras. Sedangkan dalam Titus 1 ayat 13 perlu templakan yang keras di dalam kehidupan kita untuk mencapai iman yang sempurna. Templakanlah mereka itu dengan keras. Benarlah kesaksian itu. Titus 1 ayat 13. Maka benarlah kesaksian itu. Benarlah kesaksian itu. Sebab itu templakanlah mereka itu dengan keras. Sebab itu tempakkanlah mereka itu dengan keras. Supaya mereka itu menjadi sempurna di dalam iman. Supaya sempurna. Jadi kalau kita mau sempurna iman, kita perlu ada templakan firman Tuhan. Sehingga Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Ibrani untuk berhenti dari pengajaran dasar, yaitu hal tobat atau baptisan. Kalau sudah dibaptis, tak perlu diterangkan soal baptisan. Langsungkan kepada kesempurnaan, yaitu menerima anugerah Roh Kudus, yaitu baptisan roh, kepenuhan roh, karunia-karunia Roh Kudus. Itu yang penting untuk mendewasakan rohani kita. Dan apa yang terjadi? Karena kita baca dulu Ibrani 6 ayat 1. Ibrani 6 ayat yang pertama. Sebab itu baiklah kita berhenti daripada menerangkan pengajaran Kristus yang mula-mula. Berhenti dari menerangkan pengajaran Kristus yang mula-mula. Langsungkanlah kepada kesempurnaan. Langsungkan pada kesempurnaan sampai di situ. Jadi kita perhatikan, berhenti dari pengajaran dasar, yaitu hal tobat. Tidak usah disuruh selalu bertobat, padahal sudah bertobat. Tidak perlu diungkapkan tentang baptisan lagi kalau sudah dibaptis, kecuali diizinkan oleh Tuhan. Dan mereka mendengar akan nasihat dari Paulus. Dan apa yang terjadi? Karena mereka meningkatkan kehidupan rohani mereka, mereka sampai ke Yerusalem di sorga. Tentunya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kalau kita ada karunia penglihatan, saudara, tidak menutup kemungkinan kita jadi seperti jemaat Ibrani, dibawa oleh Tuhan sampai ke Yerusalem yang di sorga. Mereka masih hidup, mereka masih ada di bumi pada waktu itu. Tapi apa kata firman Tuhan Ibrani 12 ayatnya yang ke-22? Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Kamu jemaat Ibrani sudah datang ke Gunung Sion. Dan ke negeri Allah yang hidup. Negeri Allah yang hidup, bukan negeri Allah yang mati. Yaitu Yerusalem yang di surga. Yerusalem di surga, bukan Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat.
Jadi bagaimana mereka sampai ke Yerusalem yang di sorga, ke tempat berhimpunan berlaksa-laksa malaikat, lewat karunia Roh Kudus. Kalau ada karunia penglihatan, sekali lagi tidak menutup kemungkinan Tuhan bawa kita seperti jemaat yang ada di Ibrani ini. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak tertinggal, tapi di sini kita disempurnakan. Dan setelah iblis ini dicampakkan karena dia sudah kalah di peperangan ini, maka dia berusaha untuk melulur perempuan yang melahirkan 144.000. Kalau kita perhatikan, tapi bumi mengangangkan mulutnya. Rahasianya ada di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Kita baca dulu ayatnya yang ke-6. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Maka perempuan itu pun larilah ke padang belantara. Perempuan itu pun larilah ke padang belantara. Di situ ada suatu tempat disediakan Allah baginya. Terus Supaya ia dipeliharakan di situ 1260 hari lamanya. ini berbicara tentang keangkatan gereja Tuhan. Padang belantara di sini berbicara tentang awan-awan. Kita disingkirkan. Kenapa? Karena di bumi ini tidak aman. Tadi celaka bagi bumi dan laut dan segala isinya. Nah, apa yang terjadi hubungannya dengan Wahyu 12 tadi? Kita baca ayatnya yang ke-13. Wahyu 12 ayat yang ke-13. Apabila naga itu melihat bahwa dirinya sudah tercampak, Jadi pada waktu dia melihat bahwa dia sudah tercampak ke bumi, dia pun menghambat perempuan yang memperanakan anak laki-laki. jadi dia mau menghambat perempuan yang melahirkan 144.000. Ayat 14. Ayat yang ke-14. Maka dikaruniakanlah kepada perempuan itu kedua sayap burung nasar yang besar itu, Terus supaya ia dapat terbang kepada belantara, kepada tempatnya, yaitu tempat ia dipeliharakan di dalam satu masa dan dua masa dan setengah masa lamanya, jauh daripada mata ular. jadi kita perhatikan, maka dikaruniakan kepadanya sayap burung nasar yang terbang, yang besar. Jadi dikaruniakan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, kalau kita memang tetap hidup sampai pada keangkatan gereja Tuhan. Dan pada waktu itu akan terjadi gempa bumi yang besar. Yang dimaksud dengan pujian yang kita nyanyikan, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Itu pada waktu keangkatan gereja Tuhan. Dengan kesukaan kamu akan keluar dari mana? Keluar dari bumi ini. Kita tinggalkan landasan bumi ini, pergi ke tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Yesaya 55 ayatnya yang ke-12. Yesaya 55 ayat yang ke-12. Karena dengan kesukaan kamu akan keluar, Dengan kesukaan kamu akan keluar, dan dengan selamat juga kamu akan dipimpin. dengan selamat kamu akan dipimpin. Bahwa segala gunung dan bukit akan bertempik sorak, Gunung dan bukit akan bertempik sorak, dan menyanyi ramai-ramai menyanyi ramai-ramai di hadapan kamu. di hadapan kamu. Dan segala pohon kayu di padang pun akan bertepuk tangan. Pohon di padang bertepuk tangan karena goncangan itu gempa bumi yang terjadi pada waktu gereja Tuhan akan diangkat. Jadi ada beberapa hal yang terjadi. Kita perhatikan terjadinya gempa bumi pada waktu umat Israel keluar dari negeri Mesir. Yang terjadi gempa bumi, kita perhatikan dalam Mazmur 114 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Mazmur 114 Mazmur 114 ayat 1 dan 4. ayat yang pertama, tatkala orang Israel keluar dari Mesir, Tatkala orang Israel keluar dari negeri Mesir, dan isi rumah Yakub dari antara suatu bangsa yang lain, Terus? bahasanya, jadilah Yehuda akan kesuciannya dan orang Israel akan pemerintahannya, serta terlihatlah laut akan hal itu. ayat 4, ke ayat 4. 4, segala gunung berlompatan seperti domba jantan, Segala gunung berlompatan seperti domba jantan. dan segala bukit pun seperti anak kambing. Gunung seperti anak kambing. Jadi kita lihat terjadi gempa bumi pada waktu itu. Lalu yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Jadi kita perhatikan hal-hal yang terjadi gempa bumi pada waktu sekali lagi umat Israel keluar dari negeri Mesir. Kedua,
pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, Matius 27 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Matius 27 ayat 50. Mulai, maka berserulah pula Yesus dengan suara besar, Ya. lalu menyerahkan rohnya. Maka sekonyong-konyong tirai di dalam bait Allah, carilah terbelah dua, Tirai di bait Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah. dan bumi pun gempa, dan batu-batu gunung terbelah-belah. Terus Dan kubur-kubur pun terbuka, dan beberapa mayat orang suci yang sudah wafat bangkit pula. jadi ada gempa bumi dan ada kebangkitan pada waktu itu. Dan keluar daripada kuburnya, maka kemudian daripada kebangkitan Yesus, masuklah mereka itu ke dalam negeri kudus. Lalu kelihatan kepada banyak orang, apabila penghulu laskar dan orang-orang sertanya yang menunggu Yesus, nampak gempa bumi dan segala perkara yang berlaku itu. Gempa bumi sampai di sini. Jadi sampai 2 kali disebut tentang gempa bumi. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, Dia mati di kemuncak Golgota, ada gempa bumi. Selanjutnya pada waktu Tuhan Yesus bangkit juga ada gempa bumi. Matius 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Matius 28 ayat yang pertama. Tatkala hari Sabat itu sudah lalu, yaitu waktu dini hari pada hari yang pertama di dalam minggu itu, datanglah Maria Magdalena dan Maria yang lain itu hendak melihat kubur itu. Maka sekonyong-konyong jadilah gempa bumi yang besar. Sekonyong-konyong terjadi gempa bumi yang besar sampai di situ. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati terjadi gempa bumi. Pada waktu Dia bangkit terjadi gempa bumi. Dan pada waktu keangkatan gereja Tuhan, tadi kita sudah baca dalam Yesaya 55 ayat yang ke-12, kita akan dikeluarkan dari bumi ini, saudara. Lalu kita diangkat pada keangkatan gereja Tuhan sesuai dengan Matius 24 ayatnya yang ke-30 dan 31, di mana Tuhan akan datang di atas awan. Jadi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, pada fase pertama, itu disebut keangkatan gereja Tuhan. Karena Tuhan hanya datang di atas awan, Dia tidak berpijak di bumi. Nanti kedatangan pada fase kedua, Dia berpijak di bumi, yaitu di Bukit Zaitun. Kita baca dulu Matius 24 ayatnya yang ke-30-31. Setelah itu pula kelihatan tanda anak manusia di langit. Kelihatan tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa yang manusia di bumi akan meratap. Segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan. Memandang anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang di atas awan dari langit. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka Ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala. Dia akan menyuruhkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya. Dan akan menghimpunkan sekalian orangnya. Menghimpunkan sekalian orangnya, itulah keangkatan gereja Tuhan, gereja pengantin. Daripada keempat penjuru alam. Dari 4 penjuru alam. Yaitu dari tepi langit. Dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Jadi kita perhatikan, Tuhan datang di atas awan dari langit. Dia menyuruh malaikat untuk meniupkan sangkakala yang besar. Sebab itu lagu yang selalu kita nyanyikan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Karena pada waktu bunyi sangkakala, kalau kita tidak ada di sana, berarti kita ada di bumi. Kalau kita belum mengalami kematian, siap menghadapi zaman antikris, siap menghadapi kerusakan yang besar yang belum pernah terjadi. Nah, untuk itu, supaya kita tidak masuk ke sana, mari kita meningkatkan kehidupan rohani kita. Memang ada kegerakan rohani yang besar, tapi jangan kita tunggu sampai ke sana. Siapa tahu kita tidak sampai ke sana, tapi mari kita mau tingkatkan kehidupan rohani kita. Jadi kita perhatikan, pada waktu iblis dicampakkan ke bumi, dia mau meluluh perempuan yang sudah melahirkan 144.000 anak laki-laki itu, tapi bumi mengangakkan mulutnya, dan Tuhan mengadakan sayap burung nasar yang besar.
supaya gereja pengantin itu terbang naik, diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Di awan-awan saudara dipelihara selama 1260 hari. Di bumi terjadi penyiksaan yang luar biasa. Tetapi kita perhatikan gereja Tuhan sudah disingkirkan. Karena sekali lagi celaka bagi bumi dan laut pada waktu itu. Karena iblis sudah turun dengan besar kemarahannya. Dan selanjutnya kita perhatikan apa yang terjadi. Yaitu kita perhatikan persiapan dua saksi akan turun. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-11 ayat 3 dan 4 ada dua saksi yang turun, tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab, tetapi Tuhan ungkapkan. Karena ada yang tidak tertulis, tapi Tuhan ungkapkan bahwa itu adalah Musa dan Elia yang akan bernubuat pada zaman antikris. Kita baca dulu. Wahyu 11 ayat yang ketiga mulai. Ya. Maka aku akan memberi kedua orang saksiku bernubuat 1260 hari lamanya, berkainkan kain buni. Maka itulah yang diumpamakan kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang tegak di hadirat Tuhan yang mempunyai bumi. Jadi kita lihat mempersiapkan kedua saksi ini akan turun bernubuat terutama kepada umat Israel. Karena kedua nabi ini merupakan idolanya umat Israel. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita perhatikan bagaimana Musa selalu diidolakan. Pada waktu Tuhan bilang bahwa jangan menceraikan istri, lalu mereka katakan, mengapa Musa mengizinkan? Jadi mereka idolakan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir sampai dia ke Bukit Nebo. Elia, banyak mujizat yang dia lakukan. Bagaimana dia membunuh 850 nabi hutan dan nabi Baal. Dia juga berdoa tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Jadi kita perhatikan luar biasa kedua nabi ini yang diidolakan oleh umat Israel. Sebab itu Tuhan datangkan. Saudara, mereka datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil, bukan lagi Injil kerajaan. Kalau sekarang yang kita terima adalah Injil kerajaan, yaitu Raja Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, mencari siapa yang akan menjadi pengantennya untuk bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan dalam dunia baru, langit baru, Yerusalem baru turun dari sorga. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terjadi sekali lagi, bahwa di dalam kehidupan ini seperti yang kita sudah baca tadi dan dengar, bagaimana kedua saksi yang akan mereka menyampaikan Injil yang kekal. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Maka aku tampak seorang malaikat yang lain terbang di tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Injil yang kekal. Hendak diberitakannya kepada segala orang yang duduk di bumi ini, yaitu kepada tiap-tiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi kita perhatikan di zaman antikris, dua nabi lewat malaikat ini, saudara, mereka akan memberitakan Injil kekal. Jadi Injil kekal dengan syarat menebus dengan darah kita sendiri. Kalau sekarang kita ditebus oleh darah Kristus. Karena ada satu hal yang luar biasa, nanti kita akan pelajari pada minggu-minggu depan, bagaimana yang terjadi di zaman antikris, penyiksaan yang luar biasa. Untuk itu, supaya kita tidak sampai ke sana, mari kita mempersiapkan diri. Dan selanjutnya kita perhatikan apa yang akan terjadi di langit dan di bumi. Akan terjadi gempa bumi. Tadi sudah dibaca Yesaya 55 ayat yang ke-12. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak. Saudara, pohon-pohon bertepuk tangan. Itulah yang akan terjadi. Dan akan terjadi perpisahan. Dalam Matius 24 ayat 19. Yaitu gereja pengantin yang akan diangkat dengan perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusui, dan gereja yang bermasa bodoh. Ada 3 kelompok yang masuk pada zaman antikris.
yaitu gereja mengandung, gereja menyusui. Kita sudah baca dalam Matius 24 ayat 19 tadi. Dan gereja yang sebenarnya sudah dewasa. Bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan dalam Matius 25. Ini menjadi warning, peringatan kepada kita. Jangan kita mengaku bahwa kita sudah dewasa rohani, tapi jangan sampai kita bermasa bodoh. Matius 25 diungkapkan di sana ada 10 anak darah. Anak darah ini berbicara tentang dewasa, sudah akil balik, yaitu sudah dewasa rohani. Karena ada kanak-kanak rohani yang terombang-ambing dengan segala jenis angin pengajaran. Kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat 14. Tapi kita perlu menjadi dewasa. Seperti dalam Efesus 14 ayat 13. Kita baca dulu di situ. 13 itu berbicara tentang dewasa rohani, akil balik. 14 kanak-kanak rohani. Coba. Ayat 13, sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Dan marifat anak Allah. Marifat anak Allah. Dan menjadi orang yang sudah akil balik. Menjadi orang yang sudah akil balik atau menjadi dewasa rohani. Sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Ayat 14, supaya jangan lagi kita menjadi kanak-kanak. Jangan kita menjadi kanak-kanak rohani. Beralun-alun seperti gelombang. Beralun-alun seperti gelombang. Dan ditiup oleh segala jenis angin pengajaran. Ditiup oleh segala jenis angin pengajaran. Dengan semudaya manusia dan cerdiknya. Dengan semudaya manusia dan cerdiknya. Yang membawa kepada segala akal yang sesat. Yang membawa kepada akal yang sesat. Jadi kita lihat gereja mengandung, gereja kanak-kanak rohani, dan yang sudah dewasa rohani tetapi bermasa bodoh. Orang yang bermasa bodoh akan kehilangan minyak. Minyak di sini berbicara tentang Roh Kudus. Ada pelita tapi tidak ada minyak. Kita tahu bagaimana cerita perumpamaan dalam Matius 25. Ada 10 anak darah, masing-masing ada pelita. Tapi yang bodoh tidak cukup minyaknya. Pada waktu pengantin datang mau cari minyak, tidak ada lagi. Tapi yang bijak ada pelita, ada minyak. Dalam arti kata tetap berdiri pada firman Tuhan yang benar. Berdiri pada pengajaran seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ini yang perlu ada di dalam kehidupan kita dan kita perlu pegang itu teguh-teguh. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu hai saudara-saudara. Hai saudara-saudaraku. Berdiri tetap, tidak goyah. Serta memegang segala pengajaran. Pegang segala pengajaran, jangan sampai kita lepaskan. Yang sudah diajarkan kepadamu. Yang sudah diajarkan Paulus kepadamu. Baik dengan perkataan. Baik dengan perkataan. Baik dengan surat kabar. Baik dengan surat. Baik lisan maupun tulisan. Itu yang Paulus katakan. Pegang teguh-teguh. Jangan lepaskan dia. Itulah firman Allah. Yang pada akhir zaman ini yaitu firman pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan dengan Roh Kudus. Jangan sampai tetap ada firman tetapi kehilangan minyak. Seperti jemaat yang ada di Efesus. Tuhan tegur. Luar biasa jemaat yang ada di Efesus ini. Karena 2 kali Tuhan tegur lewat Rasul Paulus. Karena mereka sudah menuju kepada ketiduran rohani dan kematian rohani. Apa yang menyebabkan? Saudara, karena kehilangan kasih yang mula-mula. Orang yang merasakan kasih yang mula-mula tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Jangankan gerimis, hujan, badai pun dia lalui. Itu orang yang mengalami kasih yang mula-mula. Tapi kadang-kala seperti jemaat yang ada di Efesus. Sudah menerima pengajaran Rasul dan Nabi. Sudah menerima pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Tapi seiring waktu yang berjalan, kehilangan kasih yang mula-mula. Wahyu pasal 2 ayat 4. Jemaat yang pertama ditegur oleh Tuhan. Yang ada di 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Wahyu 2 ayat 4.
Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu, Aku ada satu hal ke atasmu. yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula. Engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula akan beralamatkan tertidur. Belum mati kalau tertidur. Tapi ada yang mati rohani. Sebab itu Efesus 5:14 Paulus katakan, bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya atasmu. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya kata firman. Itulah sebabnya kata firman. Bangunlah hai engkau yang tidur. Bangunlah hai engkau yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang Bangkit dari antara orang mati. maka Kristus akan bercahaya. Kristus akan bercahaya atasmu. Jangan sampai kita tertidur rohani, apalagi sampai kita mati rohani seperti jemaat yang ada di Sardis. Wahyu 3 ayat 1, disangka hidup tetapi mati, hidup secara jasmani tetapi rohaninya mati, karena tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan, tidak ada lagi nafas kalau tidak lagi berdoa. Kalau kita mulai malas berdoa, alamatnya adalah ketiduran rohani sampai menuju kepada kematian rohani. Tapi mari kita mau memberi waktu. Seperti kita perhatikan Raja Daud di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang raja yang memimpin bangsa Israel, dia memberi waktu untuk Tuhan. Mazmur 55 ayat 18, pagi, petang, dan tengah hari dia mengadu, tentunya lewat doanya. Orang yang sibuk saja masih memberikan waktu. Coba kita baca Mazmur 55 ayat 18. Pada pagi, petang, dan pada tengah hari, aku mengadu dan berseru dengan nyaring. Aku mengadu dan berseru dengan nyaring. Maka ia pun akan mendengar suaraku. Ia mendengar doaku. Ia mendengar suaraku. Mari kita memberikan waktu, saudara. Kita belajar untuk disiplin dalam menghadapi Tuhan. Berhadapan dengan doa kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan juga Daniel, meskipun dia sebagai orang tawanan dibuang ke Babilonia, tapi satu hal yang luar biasa di dalam kehidupannya, ternyata dia tetap dengan Tuhan. Meskipun kita perhatikan dia orang buangan, tapi Tuhan mempermuliakan kehidupannya, mengangkat dia sebagai seorang perdana menteri. Karena dalam kerajaan Babilonia dipimpin oleh satu raja, ada 3 perdana menteri, salah satu di dalamnya adalah Daniel. Dan ada 120 menteri kalau kita baca dalam Daniel pasal yang ke-6. Dan Daniel tetap taat berdoa. Orang mau cari kesalahan Daniel tidak ada, karena dia setiawan. Coba Daniel 6 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, maka sebab itu dicari-cari segala menteri dan perdana menteri akan sebab hendak menuduh Daniel dari hal kerajaan itu, tetapi tiada didapatinya akan barang sesuatu. Tiada didapatinya barang sesuatu. Sebab atau salah. Karena Karena setiawanlah adanya. Dan barang sesuatu salah atau jahat pun tiada terdapat. Salah dan jahat tidak terdapat di dalamnya. Ayat sebelumnya ada roh kuasa yang luar biasa yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga itulah bagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, Roh Kudus itulah yang membuat kehidupan kita untuk menghadapkan diri benar kepada Tuhan seperti Daniel. Sehingga kita lihat, mau cari kesalahan tidak ada. Tapi Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain tahu bahwa dia taat berdoa kepada Tuhan. Disitulah mereka mau cari kesalahan Daniel tanpa sepengetahuan raja. Karena raja sangat simpati kepada Daniel. Raja sangat sayang kepada Daniel. Sehingga Perdana Menteri dan menteri-menteri bermufakat untuk menyodorkan ultimatum kepada raja. Supaya tidak ada 30 hari kemudian ini, tidak boleh seorang pun berdoa kepada siapapun, kepada dewa manapun, kepada Allah manapun, kecuali kepada raja. Meskipun ultimatum ini keluar, Daniel tetap takut kepada Tuhan daripada manusia. Sehingga dalam Daniel 6 ayat 11, tetap dia lakukan 3 kali sehari.
Tadi Raja Daud 3 kali sehari dia mengadu kepada Tuhan. Ini Daniel dalam ancaman. Karena gua singa menantikan orang yang melanggar akan ultimatum ini. Daniel tidak takut. Tetap 3 kali seperti biasa dia berdoa. Dan akhirnya Tuhan lindungi akan kehidupannya. Rahasia kenapa Daniel tidak diterkam oleh singa sedangkan singa lapar, yaitu Amsal 16 ayat 7. Kalau jalan kita memperkenankan Tuhan, saudara, musuh kita sekalipun diperdamaikan oleh Tuhan. Musuh manusia adalah singa. Tuhan perdamaikan singa dan Daniel. Kenapa? Rahasianya Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau jalan barang seseorang memperkenankan Tuhan, maka segala seterunya pun telah diperdamaikan. Setru, lawan, musuh kita diperdamaikan oleh Tuhan. Orang yang mungkin berniat jahat, Tuhan perdamaikan. Akhirnya dia berbuat baik di dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi kepada Daniel karena jalannya memperkenankan Tuhan. Jadi kalau jalan kita memperkenankan Tuhan, kita tidak perlu takut kepada siapapun. Tuhan tetap akan melindungi. Bahkan Tuhan perdamaikan musuh kita sekalipun. Dan yang terjadi pada meterai yang ke-6 ini, karena 3 hari seperti umat Israel sebelum mereka keluar dari negeri Mesir, terjadi gelap 3 hari di Mesir, sementara di Goshen terang benderang. Di Mesir tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Coba kita baca dalam Keluaran 10 ayat 22 dan 23. Demikian juga pada waktu keangkatan. Jadi meterai ke-6 ini adalah persiapan dan keangkatan karena terjadi 3 hari. Keluaran 10 ayat 22. Demi diunjuk Musa tangannya arah ke langit, maka datanglah kelam kabut yang amat gelap gulita. Kelam kabut yang amat gelap gulita Atas seluruh negeri Mesir. Atas seluruh negeri Mesir. 3 hari lamanya. 3 hari lamanya. Seorang pun tidak dapat melihat. Seorang pun tidak dapat melihat. Dan lagi seorang pun tiada bergerak. Seorang pun tidak dapat gerak daripada tempatnya dalam 3 hari itu. Terus hanya pada segala Bani Israel ada terang dalam segala tempat kedudukan. Jadi di Goshen, tempat pemukiman umat Israel, terang benderang. Sementara di Mesir terjadi gelap 3 hari. Nah demikian yang terjadi pada keangkatan gereja Tuhan. Setelah 144.000 ini melahirkan, langsung disambar ke arah Allah. Pada hari yang ketiga, setelah iblis dikalahkan dan tercampak ke bumi, dia coba-coba melulur gereja pengantin, tetapi dikaruniakan sayap burung nasar yang terbang. Itulah keangkatan gereja Tuhan. Jadi luar biasa kalau kita menurut kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan tertinggal di dalam dunia ini. Tidak akan masuk pada meterai ke-7 yaitu zaman antikris, tapi kita disingkirkan oleh Tuhan jauh daripada mata ular ini, jauh daripada sengsara yang akan terjadi, yang belum pernah terjadi dan akan terjadi di sana. Nanti kita akan bahas itu pada minggu depan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada saat ini. Karena setiap penyembah yang benar diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tak